Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Fadira. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Udah lama banget kita gak ketemu. Gak tahu kenapa aku tuh lagi males banget yang namanya ngedit video. Padahal stok videonya banyak. Dan mudah-mudahan setelah ini mood untuk ngedit videonya balik lagi ya. Jadi kita bisa kembali jalan-jalan virtual bareng-bareng. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian staycation di Bobo Cabin yang ada di Ranca Upas. Jadi sebenarnya video ini juga bukan baru nih. Aku nginep di Bobo Box Ranca Upas waktu bulan puasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi kalau Sobat Fadira tahu, Bobo Cabin dan Bobo Box itu sebenarnya sepupuan tuh mereka. Cuman biasanya kalau Bobo Cabin itu ada di area terbuka dan Bobo Box itu biasanya di gedung, di perkotaan. Tapi kedua penginapan ini menggunakan teknologi yang canggih-canggih banget. Dan sekarang kita udah sampai di lobinya ya. Persis di sebelah pintu menuju ke cabin itu ada beberapa permainan yang bisa kita sewa. Ada cemilan juga kalau mau jajan. Kemudian ini meja resepsionis yang cukup sederhana karena di sini nggak ada kursi ya. Kemudian di sebelahnya ada minuman dingin kalau mau jajan juga. Kemudian ada juga freezer untuk Fiesta Ready Meal. Ini tuh salah satu alternatif makanan kalau kamu menginap di Bobo Box Ranca Upas. Hanya saja pada saat aku menginap, ini hanya ada satu jenis makanan. Jumlahnya juga tidak banyak, jadi stoknya lagi gak banyak mungkin karena bulan puasa. Ada juga bisa order untuk barbecue dan steamboat. Dan lagi-lagi pada saat aku order itu steamboatnya juga gak ada stoknya. Sebetulnya waktu mau berangkat itu udah mau tanya info ke lokasi. Di sana tuh makannya gimana, ordernya tuh gimana, ada apa aja. Karena kan aku bulan puasa ya, jadi mau tanya untuk sahur dan buka puasanya gimana. Hanya saja aku tidak bisa menemukan nomor telepon yang bisa aku hubungi. Jadi buat kalian yang kesulitan juga mencari nomor teleponnya, ini aku info nomor WA-nya, jadi kamu bisa langsung tanya-tanya untuk makanan dan lain sebagainya. Dan seperti aku info tadi bahwa Bobo Cabin dan Bobo Box ini menggunakan teknologi yang cukup canggih. Jadi pastikan pada saat kamu check-in, aplikasi Bobo Box ini sudah terinstall di handphone kamu supaya proses check-innya lebih cepat. Setelah selesai check-in, kami langsung menuju ke cabin kami yang posisinya ada di seberang danau. Tapi kalau kamu mau cabin yang posisinya dekat lobi dan dekat parkiran juga ada. Hanya saja menurut aku suasana hutannya kurang dapet ya kalau di situ. Tiba di cabin, lagi-lagi teknologi. Jadi untuk membuka pintu cabinnya itu menggunakan QR code yang didapat dari aplikasi Bobo Box pada saat kamu check-in. Dan QR code ini juga digunakan untuk membuka pintu kamar mandi untuk kalian yang cabinnya kamar mandi di luar. Sampai di dalam cabin, yang pertama dituju sama anak-anak aku itu ya jendelanya. Lagi-lagi teknologi, karena mereka udah searching apa sih Bobo Cabin itu. Dan yang uniknya adalah si jendela ini yang bisa dibuat transparan hanya dengan sekali pencet. Nah Oke, sekarang waktunya kita room tour ya. Jadi ini suasana di luar dari cabin yang aku tempati. Di atas-atas sana itu rata-rata cabin untuk kapasitas 2 orang. Dan cabin aku adalah family cabin untuk kapasitas 4 orang, yaitu cabin 30. Di depan kamarnya ini terdapat kursi untuk kita duduk-duduk santai karena posisinya benar-benar di pinggir danau. Walaupun tertutup dengan dahan-dahannya pohon ini, tapi masih kelihatan dan berasa banget suasana di pinggir danaunya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam cabinnya. Jadi di depan pintu itu persis ada sebuah kotak yang fungsinya untuk taruh sepatu di dalamnya. Dan di sebelahnya itu ada lubang untuk taruh payung. Walaupun payungnya nggak disediain dari sini ya. Kemudian untuk family cabin ini ada tempat tidur atas dan tempat tidur bawah. Bagian tempat tidur bawahnya itu bisa ditarik. Hanya saja kalau kita kayak mau sholat kayak gini itu tuh benar-benar mesti dimasukin ke dalam. Karena kalau dibuka itu benar-benar udah nggak ada space lagi.
Nah sekarang kita coba untuk ditarik ya, dibuka. Jadi gampang banget, nariknya benar-benar enteng. Itu di atas kasurnya sudah ada selimut, dan untuk bantalnya itu ada di tempat tidur atas. Jadi di tempat tidur atas itu terdapat 4 buah bantal. Sekarang kita bahas untuk si teknologinya ini yang bisa membuat jendela ini menjadi transparan. Jadi di sebelah tempat tidurnya persis itu terdapat 2 buah colokan listrik, jadi bisa sambil ngecas-ngecas. Dan si tab ini selain dia bisa membuat jendela ini jadi transparan dan tidak, juga bisa mengunci dan membuka kunci pintu. Jadi kalau ada yang ketok-ketok tuh nggak harus turun ke depan pintu, nggak, kita bisa buka dari sini. Selain itu juga untuk mengatur lampu yang ada di cabin ini, lampunya tuh bisa diganti-ganti warna dan bisa ganti-ganti sendiri, udah kayak lampu disco gitu. Jadi seru sih, maksudnya sesuatu yang beda banget. Dan di bagian atasnya ini ada jendela. Kalau ini ditarik manual ya, pakai tali, bukan pakai teknologi. Dan untuk jendelanya ini bisa dibuka dan ada kawat nyamuknya. Jadi kita lebih merasa aman gitu ya kalau jendelanya dibuka, karena takut binatang masuk. Dan waktu siang-siang sih agak pengap gitu, maksudnya panas karena di sini kan nggak ada AC. Gerah sih enggak, cuman pengap aja, kayak napas tuh agak berebut gitu. Dan di cabin ini terdapat 4 buah handuk karena kapasitas untuk 4 orang. Ada tisu juga, ada colokan listrik. Untuk mineral water di bawah yang besar-besar itu aku bawa sendiri karena udah lihat ini tuh agak jauh dari mana-mana. Takutnya hujan dan minumnya habis, jadi kita bawa stok sendiri. Dan pintu ini adalah menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya tidak besar tapi cukup nyaman. Kemudian kamar mandi ini juga tersedia water heater, jadi jangan khawatir airnya dingin, udaranya dingin, tapi ada water heater, jadi aman. Kemudian di sisi sebelah kanannya itu ada gantungan handuk. Di bawahnya ada WC, ada tisu kamar mandi juga. Dan di sebelah kirinya shower. Walaupun showernya itu permanen, nggak bisa diturunin, tapi di bagian bawahnya itu ada keran, jadi nyaman lah kalau untuk wudhu ya. Kemudian di kamar mandi ini juga disediakan 4 buah sikat gigi, 2 buah odol, ada hair dryer, juga ada sabun dan shampoo di area shower. Lanjut ke sebelah kiri dari pintu kamar mandi itu terdapat tea set. Jadi ada pemanas air, kemudian mineral water juga kita dapat 4 botol nih. Terus ada 4 cangkir, teh, gula, dan kopi. Dan untuk kalian yang mengambil cabin yang tidak ada kamar mandinya, ini aku kasih lihat ke kalian untuk area umumnya. Selain ada kamar mandi musola, juga ada dapur yang bisa digunakan untuk semua penghuni bobo cabin. Nah, ini adalah area dapurnya. Persis di depannya terdapat meja dan kursi kalau kamu mau makan di sini. Dan di dalamnya itu untuk dapurnya terdapat microwave. Jadi kayak tadi kalau kamu mau beli Fiesta Ready Meal, kamu bisa masukin ke microwave yang ada di sini. Jadi ini microwave-nya berfungsi dengan baik. Di dalam dapur ini hanya ada sink untuk cuci-cuci peralatan dan microwave. Dah, hanya itu. Tidak ada sendok, garpu, piring, itu nggak ada sama sekali. Kemudian persis di belakang area dapur dan ruang makan ini, itu adalah musola. Di depan musolanya ini terdapat area untuk wudhu. Musolanya cukup nyaman, besar. Tapi karena mungkin ini pandemi ya, jadi tidak ada karpet sama sekali, juga tidak ada alat sholat sama sekali. Jadi kalian bawa alat sholat sendiri ya. Lanjut lagi, di seberang dari musola dan area dapur ini terdapat kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini dibukanya juga dengan menggunakan QR code yang digunakan untuk buka kamar kita tadi, buka cabin. Jadi ditempelin di depan pintu, ceklek, pintunya kebuka deh. Sekarang kita lihat ya di dalam kamar mandi ada apa aja. Begitu masuk ini ada rak sepatu. Jadi sebaiknya kalau kamu mandi, sendal, sepatu tuh ditaruh di sini supaya area mandinya itu bersih. Kemudian ada wastafel, ada cermin, hair dryer, tisu,
Dan di sini kamar mandinya ada 2. Yang satu khusus untuk mandi, shower. Terdapat sabun dan shampoo juga. Bersih kok tempatnya. Dan yang di sebelahnya ini WC. Terdapat tisu di sini, hanya saja pada saat aku ke kamar mandi ini posisinya agak kurang bersih. Maksudnya ya kayak gitu tuh, banyak tisu-tisu di luar. Jadi pada buang tisunya tuh nggak di tempat sampah. Sayang banget ya. Dan untuk keluar dari kamar mandi itu pencet tombolnya, kuncinya akan terbuka dan kita keluar. Dan di sore hari ini anak-anak aku main Uno. Uno ini adalah permainan yang aku sewa tadi di lobi. Harga sewanya itu Rp25.000. Kemudian untuk makan malamnya aku bawa daging sendiri, sosis dan lain-lain dibakar. Hanya alat grillnya aja yang aku sewa dari Bobo Cabin. Harganya Rp50.000. Buka puasa kita. BBQ, makan roti, selamat berbuka puasa dari hutan. Suara hutannya maknyos banget. Kalau versi di fotonya ini terang banget ya, padahal sebenarnya ini tuh gelap banget. Jadi di depan cabin ini, di area kita duduk-duduk ini sama sekali nggak ada lampu. Jadi lampunya itu hanya ada dari lampu sorot yang ada di jalanan setapak yang ada di depan itu. Aku sendiri sudah mengantisipasi untuk kondisi ini, jadi kita udah bawa senter. Jadi tadi mau bikin video segala macam atau apa, mau bakar-bakaran itu kita disorot pakai senter. Nah sekarang aku mau jalan-jalan, mau kasih lihat kamu suasana malam hari di Bobo Cabin yang ada di Ranca Upas. Oh ya, satu lagi, ini loh yang ganggu. Karena aku gak suka binatang, jadi selama kita barbeque itu ada beberapa anjing dan kucing yang bolak-balik mau naik ke atas cabin. Dan itu menurut aku ganggu sih, tapi ya mau gimana lagi, ini kan alam terbuka yang binatang gak bisa kita prediksi, mereka bisa ada di mana aja. Dan ini adalah suasana malam menuju ke area parkir, area danau, area kamar mandi umum ataupun dapur umum. Jadi sepanjang jalan setapak ini semua dilengkapi dengan lampu. Memang gak yang bikin terang benderang gitu, tapi juga gak gelap. Jadi walaupun aku bawa senter, sebetulnya kalaupun senter itu tidak digunakan, jalanan-jalanan di sini masih sangat bisa dilalui karena masih diterangi dengan lampu sorot. Dan di depan kita itu adalah dapur umum dan kamar mandi serta musola. Tidak gelap, cukup terang untuk kamar mandi, untuk musola dan dapur sih cukup remang-remang ya. Kemudian kalau untuk di area mendekati lobi itu di dekat danau itu sangat terang. Jadi kesimpulannya untuk suasana di malam harinya itu cukup oke. Kalaupun kamu nggak bawa senter, masih bisa banget untuk jalan ke sana kemari. Ada lampu di mana-mana, walaupun tidak terang benderang, tapi penerangannya ada banyak. Jadi sekian dulu untuk video hari ini, dan insya Allah kalau moodnya oke lanjut, aku akan bahas ada penginapan apa aja sih di Ranca Upas ini, ada apa aja sih di Ranca Upas ini. So, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.